Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 14 Desember 2021. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, dan kita sudah tiba pada malam pemberian Tuhan. Mari sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk menyatakan syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Sebab dalam kesetiaan-Mu Bapa terus menjamin keselamatan dan kehidupan kami umat manusia. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu, dan sebelum beristirahat kami mau mengangkat syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini 14 Desember 2021, satu-satunya universitas negeri di Nusa Tenggara Timur, Universitas Nusa Cendana Kupang, berkesempatan untuk mewisuda para wisudawati untuk akhir tahun 2021 ini. Dan tentu ada sebuah sukacita yang sangat besar yang dapat dialami oleh setiap keluarga, karena anak-anak mereka yang bergumul dalam pendidikan formal hari ini mendapatkan penghargaan melalui diwisudanya mereka karena telah sukses mengenyam pendidikan formal di Universitas Nusa Cendana. Sungguh sebuah sukacita yang sangat besar. Karena itu, selamat mengalami sukacita untuk para wisudawan dan wisudawati Universitas Nusa Cendana. Selamat memasuki dunia dan masyarakat supaya mengimplementasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai keterampilan yang telah diperoleh sebagai bekal dalam kehidupanmu memasuki dunia kerja. Berkenaan dengan peristiwa sukacita itu, saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Allah dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ada dua kata penting yang terkandung dalam bagian kitab suci ini.
yakni kata senantiasa dan segala sesuatu. Kedua kata ini dihubungkan dengan ucapan syukur. Kata senantiasa tentu lebih berbicara atau menunjuk kepada masalah waktu. Sedangkan segala sesuatu lebih menunjuk pada masalah situasi atau kondisi yang dialami di dalam kehidupan ini. Itu berarti bagian kitab suci ini mau mengajarkan kepada kita supaya setiap kita bisa dapat mengucap syukur secara terus-menerus dalam kehidupan kita dan di dalam segala situasi kehidupan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Senantiasa berarti sebuah ungkapan syukur yang dinyatakan berkelanjutan, berkesinambungan dari hari ke hari, dan segala sesuatu berkaitan dengan keadaan apapun yang dapat dialami oleh setiap kita, umat ciptaan Tuhan. Kita mesti tetap menyatakan syukur kepada Tuhan. Memang ada kenyataan yang berbeda yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat manusia, di mana ungkapan syukur baru dapat dinyatakan atau diselenggarakan pada saat ada sebuah kesuksesan yang dialami di dalam perjalanan hidup. Atau setelah orang melewati satu peristiwa getir di dalam hidupnya, dan ternyata seseorang dapat dibebaskan dan diselamatkan, maka ucapan syukur dapat dinyatakan. Namun kalau kita perhatikan bagian kitab suci di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-20, ternyata ucapan syukur dapat dinyatakan oleh setiap kita umat percaya, bukan saja atas kondisi yang baik atau kesuksesan dalam kehidupan, tapi berkelanjutan dan di dalam segala situasi yang kita hadapi dalam hidup ini. Mengucap syukur pada pagi hari, siang hari, pada malam hari. Mengucap syukur di saat kita sakit, kita sembuh dari sakit, kita sukses dalam sebuah pekerjaan, atau kita mengalami kegagalan. Semua situasi kehidupan yang kita alami dalam hidup kita mesti menjadi kesempatan bagi kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Mengapa harus demikian? Karena firman Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita manusia. Malah kalau kita ingat pujian dalam Kidung Jemaat, suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Itu berarti bagian kitab suci ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyadari dengan benar bahwa di dalam segala keadaan dan di setiap waktu hidup kita, Allah bersama dengan kita dan bekerja bersama dengan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati kepada kita umat percaya supaya ucapan syukur mesti kita lakukan senantiasa dan di dalam segala situasi di dalam kehidupan kita. Dan Rasul Paulus menyatakan bahwa ucapan syukur itu harus kita nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Itu berarti bagian kitab suci ini mau memberi pengajaran kepada kita bahwa mengucap syukur dalam kehidupan umat percaya adalah sebuah keadaan di mana kita harus terus merasa bergantung penuh kepada Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kita. Kita harus meyakini dengan sungguh bahwa karena kekuatan Allah di dalam Yesus Kristus, Dia telah memampukan keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan Dia telah memampukan kita untuk menyelenggarakan kehidupan kita. Sehingga kita bisa dapat mengalami segala perkara kehidupan dari waktu ke waktu. Dan karenanya semuanya harus kita bawa di hadirat Tuhan dengan sebuah ucapan syukur. Memang seringkali seseorang merasa bahwa kesuksesan yang dia alami itu datang dari dirinya sendiri. Merupakan kemampuan dari dirinya sendiri. Padahal kalau kita belajar dari dalam kitab suci bahwa Tuhan satu-satunya yang telah memampukan kita umat manusia sehingga kita bisa melewati berbagai pergumulan kehidupan, bahkan dapat mengalami berbagai kesuksesan di dalam hari-hari hidup kita. Karena itu sebagai orang beriman kita harus bersyukur. Karena Tuhan itu baik kepada kita. Tuhan itu senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kita. Karena itu kita mau mengucap syukur kepadanya. Kita mau mengucap syukur pada momen hidup yang sekarang. Dan selanjutnya kita harus terus mengucap syukur. Karena penyertaan Tuhan itu tak henti-hentinya memberkati dan menyertai perjalanan hidup kita umat manusia di bumi ini. Lebih daripada itu, bagian kitab suci ini mau mengingatkan kepada kita bahwa setiap ucapan syukur mestilah memuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar untuk memuji diri sendiri di dalam kehidupan kita. Atau bukan sekedar ucapan syukur itu diwarnai dengan pesta pora. Apalagi diisi dengan mabuk-mabukan dan sukacita yang berkelebihan dan melupakan lagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menyaksikan kenyataan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan di bumi ini, banyak ucapan syukur yang didahului dengan puji-pujian dan doa kepada Tuhan. Tetapi puji-pujian dan doa hanya sesaat saja, hanya menggunakan
selebihnya seluruh waktu hampir diisi dengan perkara-perkara kehidupan yang hanya dapat memenuhi keinginan duniawi semata. Rasul Paulus di dalam bacaan kitab suci tadi telah menegaskan kepada kita bahwa ucapan syukur bagi kita umat percaya adalah ucapan syukur yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus ingat bahwa hanya Allah sajalah yang patut menerima pujian, hormat dan syukur kita kepadanya. Itulah sebabnya di dalam bacaan tadi Rasul Paulus tegaskan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Perhatikan baik-baik kebenaran firman Allah tadi. Ucapan syukur itu semata-mata dapat diarahkan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Itu berarti bersyukur bagi kita umat percaya adalah sebuah kondisi di mana umat percaya sedang mempercayakan seluruh hidupnya ke dalam tangan Sang Pemilik hidup ini. Kepada Dia Sang Maha Tahu yang terus menyelenggarakan hari-hari hidup kita, baik waktu sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian, kalau kita sedang memasuki satu momen kehidupan yang olehnya kita mau mengucap syukur, bahwa itu berarti syukur itu bermaksud untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tapi sekaligus di dalam syukur itu, kita mengharapkan bahwa momen hidup selanjutnya tetap ada di dalam penyelenggaraan dan kedaulatan Tuhan. Kalau demikian, ucapan syukur yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 adalah sebuah penyerahan diri yang total dalam mengangkat syukur kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus tentu mau menegaskan kepada kita bahwa bersyukur senantiasa dalam kaitan dengan kesadaran kita bahwa proses hidup sepanjang waktu hidup kita ada di dalam penyelenggaraan Tuhan. Dan kita mau bersyukur dalam segala sesuatu, hendak mau menegaskan kepada kita bahwa apapun kondisi kehidupan yang tengah kita hadapi dalam momen hidup sekarang ini, ataupun pada momen hidup yang akan terjadi di hari-hari berikutnya, Allah tetap berdaulat atas kehidupan kita. Itulah sebabnya seluruh ungkapan syukur kita harus benar-benar diarahkan kepada pemilik hidup kita. Karena itu, semua ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus sesungguhnya mau menempatkan hidup kita sepenuhnya dalam penyelenggaraan Tuhan. Dan saudara dan saya tahu bahwa jika saudara dan saya sedang mempercayakan hidup sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, maka saudara dan saya harus pastikan bahwa pemilik hidup ini pasti memberikan bagian yang terbaik atas kehidupan kita, baik hari ini dan hari-hari kelanjutan hidup kita di depan. Sebab jika kita bersyukur kepadanya senantiasa dan di dalam segala sesuatu, maka kita sedang menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dan percayalah, di dalam Tuhan tersedia bagian bagi hidup kita.
Karena itu, kepada saudara-saudara yang hari ini telah diwisuda dan hendak menyatakan syukur kepada Tuhan, nyatakanlah syukurmu semata-mata untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya yang telah memperlengkapi saudara dengan kuasa dan hikmat-Nya, sehingga telah memberikan sebuah momen hidup melalui kesuksesan yang diraih sekarang ini. Masih ada momen hidup selanjutnya yang penuh dengan banyak pergumulan. Dan karena itu di dalam pengucapan syukur, biarlah mempercayakan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Agar momen hidup ke depan tetap ada di dalam penyelenggaraan Tuhan. Tuhan pasti mendengar seluruh pergumulan hidupmu di hadirat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa yang kekal kudus, yang sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami umat-Mu, yang memberkati anak-anak kami, saudara-saudara kami, sehingga dimampukan oleh Tuhan untuk menyelesaikan pendidikan formal, dan mereka bisa dapat diwisuda di universitas di mana mereka bergumul di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Hari ini tentu banyak orang tua yang bersyukur, banyak keluarga yang mengangkat puji dan sembah ke hadapan hadirat-Mu, karena pertolongan dan kasih sayang-Mu nyata atas hidup mereka. Karena itu, tolonglah umat-Mu sekalian, sehingga di dalam ungkapan syukur yang mereka nyatakan hari ini, sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu, ya Bapa. Dan bagian-bagian terbaik yang hendak Tuhan persiapkan untuk memberkati anak-anak-Mu yang telah selesai pendidikan formal. Tuhan biarlah terus bekerja untuk membantu dan mempersiapkan itu bersama dengan anak-anak-Mu, supaya bagian-bagian terindah yang Tuhan siapkan bisa menjadi bagian bagi hidup mereka, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam ini hamba juga terus berdoa untuk umat-Mu yang tengah bergumul dengan berbagai penderitaan sakit. Ulurkanlah tangan-Mu dan jamalah hidup mereka, supaya mereka punya kesempatan mengalami kesembuhan, ya Bapa. Dan umat-Mu yang tengah mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan ekonomi keluarga, kami minta kepadamu, bukalah pintu berkat-Mu dan berkati setiap umat dalam seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah berkat Allah mengalir memberkati kehidupan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami yang masih bergumul dengan berbagai pendidikan formal, yang masih terus belajar baik di tingkat SD sampai perguruan tinggi, Tuhan tetap memberkati mereka, supaya pada waktunya mereka bisa dapat mengalami kesuksesan dan punya masa depan. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami dengan segala pergumulannya, kami percayakan dalam tangan-Mu. Kiranya kehidupan berbangsa dan bernegara kami ada dalam penyelenggaraan Tuhan. Juga gereja Tuhan dengan tugas-tugas pemberitaan dan pewartaan Injil Kerajaan Allah, Tuhan berkenan memberkati para pendeta, para penatua, diaken, pengajar, para penginjil, dan seluruh pelaku pelayanan. Mereka semua yang memiliki misi pemberitaan dalam hidup mereka, Tuhan berkenan memberkati, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami dan berkati kami, supaya keselamatan menjadi bagian bagi kami. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami, demi Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.